Pemirsa, dipicu api cemburu, seorang remaja dari Deli Serdang tega membunuh kekasih karena selalu bermain ponsel ketika jalan-jalan. Sebelumnya jasad korban terlebih dahulu ditemukan tewas di persawahan. Kasus penemuan sesosok mayat wanita di areal persawahan beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Imelda, remaja warga desa Palu Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal saat tim Satreskrim Polresta Deli Serdang memeriksa pelaku yang merupakan pacar korban karena memang terakhir diketahui korban ini pergi bersama pelaku. Nah, motif pelaku membunuh korban karena sakit hati, kemudian menuduh korban berselingkuh. Percekcokan juga terjadi hingga menyulut emosi pelaku sehingga berniat untuk membunuh korban. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolresta Deli Serdang dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman seumur hidup dan maksimal hukuman mati karena pelaku ini masih di bawah umur. Pihak penyidik akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Komisi Perlindungan Anak agar penerapan pasalnya sesuai. Pemirsa, kita akan dapatkan kronologi lebih jelas lagi, lebih detail lagi mengenai peristiwa ini yang akan disampaikan oleh Kombes Pol Irsan Sinuhaji selaku Kapolresta Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Irsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, selamat malam Mbak. Baik, selamat malam Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana akhirnya pihak kepolisian ini berhasil mengidentifikasi pelaku, kemudian juga menangkap pelaku ini yang ternyata kekasih dari korban, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Dapat kami jelaskan bahwa pada saat tanggal 3 Februari 2002 sekitar pukul 7.30 kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya temuan mayat seorang wanita di persawahan. Bergerak dari informasi tersebut, personil Satreskrim Polresta Deli Serdang menuju ke TKP dan mengamankan korban. Ketika ditemukan kondisi jenazah dalam keadaan tidak ada luka yang terbuka, sehingga dugaan awal yang bersangkutan atau korban ini meninggal karena tenggelam. Kemudian jenazah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi disimpulkan bahwa korban ini meninggal karena tenggelam. Kemudian dari beberapa hasil pemeriksaan ada diduga hal yang tidak wajar. Bergerak daripada hasil otopsi, kami membentuk tim untuk berusaha untuk mengungkap kasus ini. Selanjutnya anggota bergerak di lapangan mencari keterangan-keterangan dari beberapa saksi. Dan kemudian dari hasil keterangan saksi yang kita dapat menunjuk kepada salah satu seorang tersangka. Kemudian anggota melakukan penyelidikan di lapangan berdasarkan ciri-ciri yang diberikan informasi oleh masyarakat. Pelaku inisial MSB dapat kita amankan 3 hari setelah kejadian ketika pelaku sedang bermain-main di lingkungan rumahnya. Demikian Mbak Putri. Tidak ada luka yang terbuka, Pak. Lalu bagaimana kemudian tersangka atau pelaku ini menghilangkan nyawa korban, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh penyidik kepada pelaku bercerita bahwa sesaat sebelum kejadian antara korban dan pelaku janjian bertemu di suatu tempat dan mereka berdua jalan-jalan sore. Namun ketika mereka sedang berada di atas kendaraan roda 2, si pelaku melihat dari spion bahwa korban asik bermain handphone. Kemudian oleh pelaku menuduh kalau korban ada melakukan perselingkuhan. Selama dalam perjalanan terjadi cekcok kedua belah pihak dan keluarlah kata-kata yang menurut pelaku menyinggung perasaannya. Kemudian setelah itu pertengkaran selesai. Kedua pihak antara pelaku dan korban melakukan perjanjian untuk ketemu melanjutkan perjalanan di areal dekat persawahan. Di situ terjadi hubungan badan antara kedua belah pihak, pelaku dan korban. Kemudian setelah itu, setelah keduanya selesai menggunakan pakaian secara spontan,
atas dasar sakit hati yang tadi dialami oleh pelaku mendorong korban ke kolam ataupun ke kubangan yang ada di sekitar TKP. Setelah itu pelaku ikut terjun ke kubangan air, langsung membenamkan korban kurang lebih 5 menit. Saat itu si pelaku juga berusaha melakukan perlawanan. Ini terbukti dari hasil pemeriksaan kita. Pada bagian tangan dan leher pelaku ada luka bekas cakaran. Kemudian pelaku juga sempat digigit jarinya oleh korban. Setelah itu pelaku naik ke bibir kolam sambil memperhatikan apakah si korban ini sudah meninggal dunia atau belum. Setelah dipastikan korban meninggal dunia, kemudian pelaku pergi kembali ke kampung halamannya melakukan aktivitas sebagaimana biasa, dan besoknya juga pelaku bersekolah sebagaimana biasa. Demikian, Pak. Jadi pelaku ini sudah merencanakan Pak ya tindakannya Pak ya, bukan tindakan spontan. Artinya mungkin sebelumnya juga sudah sempat melihat dulu lokasi yang akan dijadikan tempat untuk menenggelamkan kekasihnya dan sebagainya, persiapan-persiapan sudah ada ya Pak? Sementara dari hasil interogasi kita kepada pelaku demikian, Pak. Baik, usia berapa Pak pelaku dan korban ini Pak? Untuk korban sendiri inisial IP berusia 20 tahun dan pelaku sendiri berinisial MSB 16 tahun 7 bulan. Jadi masih di bawah umur. Sudah berapa lama mereka menjalin hubungan ini Pak? Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, kebetulan antara korban dan pelaku baru sebulan menjalani hubungan. Dalam arti kata berpacaran. Artinya keluarga korban juga tidak mengenal pelaku ya Pak ya? Tidak mengetahui bagaimana sebenarnya perilaku dari pelaku ini sehari-hari kepada korban? Orang tua korban sama sekali belum pernah ketemu karena beberapa kali pertemuan mereka lakukan di luar, bukan di rumah korban. Baik, Pak, ini kan pelaku adalah orang ataupun anak di bawah umur. Kemudian bagaimana Pak upaya lanjutannya? Kita juga sedang berkoordinasi dengan Bapas dalam penanganan perkara ini, karena yang bersangkutan masih di bawah umur, supaya penerapan pasalnya nanti juga tepat. Demikian, Mbak Putri. Kombes Pol Irsan Sinu Haji selaku Kapolresta Deli Serdang, Sumatera Utara, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak, menjelaskan perkara ini kepada kami. Terima kasih untuk waktunya kembali lagi dan juga selamat beraktivitas Pak. Selamat malam. Terima kasih Mbak, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.